love you very much. Film ini bernuansa kuno, era 1913. Tapi ceweknya cantik yang bikin mata kita ngilu sampai bawah. Apalagi wanita yang ini, dia bernama Connie, yang lagi ikut pesta di sebuah rumah bangsawan. Sampai pria tentara yang bernama John, merasa jiwa sintingnya bergetar saat pandangan pertama. John langsung menghampiri Connie dan berkenalan, tapi dia langsung gombalin dengan speak-speak iblis dan akhirnya Connie pun baper. John langsung ke pemain musik buat merubah genre musik romantis biar si John bisa berdansa dengan Connie, dan Connie pun semakin baper. Mumpung dapet cewek cantik, besok paginya mereka langsung menikah, mungkin karena John telah lama perang jadi ingin merasakan serabi lempit yang bernuansa nuklir, hingga akhirnya mereka saling berjanji akan terus membahagiakan satu sama lain. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, agar makin semangat bikin kontennya. Setelah menikah, ternyata peperangan belum selesai yang membuat John harus berangkat membela negara, tapi saat ia perang justru terkena bom dan akhirnya dia pun lumpuh. Connie yang menyambut John pulang, tapi saat dia turun dari truk, Connie sangat kaget ternyata John pakai kursi roda yang membuat merasa sedih. Di sini Connie hanya di level sedih saja, tapi ketika tahu dia ternyata lumpuh dan gak bisa disembuhkan, Connie merasa masuk ke level putus asa. Dia menangis keluar kamar, tapi dia balik lagi ketika melihat John akan mengakhiri hidupnya, dan akhirnya Connie pun mencegah John. Di sisi lain pria bernama Oliver sedang menulis surat untuk pujaan hatinya, karena perang yang telah mengalahkan mereka. Beberapa tahun kemudian, Oliver pulang dan melihat pujaan hatinya bercocok tanam sama pria lain, dan akhirnya dia pun jomblo. Singkat cerita, Oliver melamar pekerjaan yang ternyata bosnya adalah John. Dia ditugaskan untuk mengawasi semua binatang peliharaan. Selain itu, John yang lumpuh gak bisa sembuh itu punya motor baru yang membuatnya bahagia, dan Connie ngajak dia buat jalan-jalan ke peternakan dan menemui Oliver. Dan di sana Oliver mulai mengenal Connie sebagai majikan tercantik dan teruhui. Connie yang mau mandiin suaminya terhenti ketika mendengar suara wanita di kamar mandinya. Ternyata itu pengurus si John yang baru bernama Hilda, biar Connie gak capek ngurus dia. Tapi hal ini membuat Connie marah dan cemburu. Connie menemui Oliver yang lagi bikin kandang ayam, tapi dia gak pakai baju yang membuat Connie mengalihkan pandangan dengan senyuman iblis. Connie kesana karena merasa tempat itu indah, dan ingin melukis di tempat itu, karena Oliver menghargai majikannya, dia akan memindahkan kandang burung agar Connie bisa melukis tanpa gangguannya. Tapi Connie berkata, kalau Oliver tak perlu pindah tempat, karena dia hanya kesana sesekali pas pengen melukis. Tapi, Oliver berkata kalau dia takut sama John yang sangat mencintai Connie, jadi dia takut dipecat kalau membuat sesuatu yang mengganggu istrinya. Mendengar itu Connie marah, karena dia lagi sebel sama si John, gara-gara ada pembantu baru yang mandiin dia, tapi tiba-tiba hujan turun, dan menyuruh Oliver untuk membawanya berteduh. Mereka mulai berteduh di sebuah pondok kecil, dan mulai membakar api biar hangat, tapi Oliver menutup pakai kain karena baju Connie yang basah dan tembus pandang. Malam harinya, ia tidur bersama si John dan mulai meraba-raba, tapi rudal si John gak bisa bangun akibat bom yang menimpanya sampai lumpuh. Udah berbagai cara dia disembuhin pakai listrik berkekuatan iblis, agar rudal si John bisa bangun lagi, tapi semua itu sia-sia dan hanya membuat dirinya kesakitan. Connie yang tak tega mendengar jeritanya pun menghentikan pengobatan itu. Keesokan harinya, Connie menemui Oliver yang ada di tempat kerjanya. Mereka bermain-main sama anak ayam di sana. Tapi Connie jadi sedih karena dirinya yang belum juga hamil. Oliver mencoba menenangkan Connie dan mulai memeluknya, tapi karena Connie udah berbulan-bulan gak merasakan sentuhan, dan akhirnya dia pun sange. Oliver yang tadinya takut, dia pun gak kuat sama wajah cantik Connie, dan langsung ngajak ke gudang buat bercocok tanam, hingga minyak sawit Oliver muncrat ke dalam oven Connie. Stop, kalau nonton fullnya bisa terkena pengeceritaan berkala. Selesai bercocok tanam, mereka berdua tampak plong dan akan merahasiakan kejadian ini kepada siapapun, kecuali penonton. Malam harinya, jiwa bertani Connie pun bergetar sangat kencang. Dia melihat lampu remang-remang Oliver, dan langsung lari ke sana. Tapi, saudara Colin yang bernama Jody melihat dia lari. Sampai di sana mereka langsung melakukan hal-hal yang melegakan syaraf otak. Keesokan harinya, John berantem sama Connie karena mereka ingin memiliki seorang anak agar memiliki pewaris. Si John malah nawarin ke Connie buat berhubungan sama Duncan yang termasuk orang bangsawan dan kaya, agar dia bisa hamil dan punya anak,
Tapi hal itu bikin Connie jijik karena dia nggak suka, dan akhirnya dia pun pergi. Dia pergi bukan ke kamar, tapi ke Oliver dan bercocok tanam tiada henti sampai tegang, digosok, diraba, dijilat, diuhuk-uhuk, dan akhirnya Connie pun ketagihan, meronta-ronta bagaikan nanas madu yang disiram kopi. Mereka juga ke pasar malam untuk bersenang-senang, mereka bermesraan bahagia hingga akhirnya. Singkat cerita, John dan Connie jalan-jalan di hutan. Saat mereka sedang bersama, Oliver bersiul dan akhirnya Connie pun berhenti. Dia ciuman sebentar dan membiarkan si John jalan sendirian. Tapi, ciuman berhenti ketika motor si John terselip dengan membunyikan klaksonnya. Connie mencoba mau dorong motornya karena Oliver lagi sakit. Tapi John melarangnya, dan Oliver yang mendorong motor itu dengan susah payah, hingga membuat Connie tak tega ingin menolongnya, tapi takut si John marah. Akhirnya, dia marahin si John karena nggak kasihan sama Oliver yang paru-parunya gak sehat, dan akhirnya dia pun pergi. Melihat itu si John bingung kenapa Connie begitu peduli dengannya. Keesokan harinya, saat mereka berpesta, Jody menghampiri John dan membongkar semua kelakuan Connie dengan Oliver. Hingga ia mengatakan bahwa kehamilan Connie berasal dari benih-benih iblis milik Oliver. Keluarga bangsawan akan hina jika orang mengetahui pewarisnya adalah anak hasil dari skandal orang miskin. Connie mencari si John, ternyata dia di luar sambil melongo karena merasa terpukul, tapi Connie nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba si John mengusir Connie begitu saja. Ini kalau gua yang jadi si John udah gua genjot tiap hari, dan gua beliin iPhone 8 buat mengabadikan pengenceritan. Jody mengakui bahwa dirinya yang membongkar ini, tapi sepertinya tangisan Connie membuatnya jujur. Kalau dia sudah jatuh cinta sama Oliver karena rudalnya yang keras dan menusuk sampai sanubarinya. Tapi Jody ngabarin kalau Oliver dipecat dan akhirnya dia pun lari. Connie berharap mereka bisa lari berdua dan hidup bersama. Tapi Oliver gak mau ambil risiko, karena dia hanya orang miskin yang tak punya kekuatan apapun. Tapi Connie lari dan nangis, dan Oliver pun mengejarnya. Singkat waktu, mereka berdua nekat menemui si John di kantor kerjanya, dan berpamitan pergi bersama Connie. Karena Connie mengandung anaknya dan akan membesarkan anaknya bersama. Jadi, dia minta gaji yang belum dia bayarkan sejak pertama kali kerja. Si John merasa, istrinya udah diambil kok malah minta gaji, ya bodoh amat, dan akhirnya film pun tamat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share dan loncengnya. Sukses